Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jemaah Masjid Al-Furqan Kampar yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya ayahanda ibunda sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi ayahanda dan ibunda dan saudara dan saudariku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Judul atau tema saya pada kuliah subuh kali ini adalah adab berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia, yang menunjukkan yakni ketergantungan atau kebutuhan kita akan Rabb kita, yang dengannya kita dapat memperoleh manfaat dan menolak mudarat yang ada pada diri kita, yakni dengan berdoa itu. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang doa ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, katakanlah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa permohonan seseorang apabila dia minta kepadaku, maka hendaklah dia mengerjakan apa yang aku perintahkan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi ibunda, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah. Kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa itu kebutuhan. yakni kita ada hajat, ada keperluan dengan Allah, maka kita berdoa. Dan ketahuilah bahwa doa kita itu dikabul oleh Allah selama kita dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Doa kita itu dikabulkan, ayahanda ibunda. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa itu. Yang pertama, yakni dikabulkan sesuai yang kita mau itu. Ibunda mau kaya, Allah kabulkan. Ada orang yang dia dikabulkan jadi orang kaya.
Dia berdoa mau sehat, lalu Allah kabulkan, dia jadi sehat, sembuh jadi sakitnya. Yang kedua, Allah kabulkan dengan cara dikabulkan yang lain, tidak sesuai dengan yang dia minta itu. Dia minta kaya, tapi Allah kasih yang lain, yakni misalnya badannya sehat, pikirannya tenang. Ayo pilih mana? Kaya tapi tidak tenang, sedang tapi tenang. Jawab ibunda. Benar. Kenapa? Iya Ustadz, saya baru punya sendal sepatu baru aja sholat tidak khusyuk. Ya dah ibunda. Yakin saya ibunda kalau sendal baru harga 2 juta tidak khusyuk ibunda sholat. Kecuali kalau sendal itu ibunda masuk plastik asoy, ibunda taruh masuk masjid, taruh di depan muka ibunda, baru khusyuk. Jadi ternyata harta itu malah membuat dia tidak tenang. Ibunda bilang pengusaha itu jadi pengusaha orang kaya tenang. Tidak. Takut diperiksa orang pajak, ya kan? Lebaran nak keluar THR, kusut palanya. Saya lihat di sini banyak pengusaha di sini. Karena kelihatan wajahnya kusut. Karena mau mengeluarkan THR. Iya kan? Jangankan pengusaha besar, punya perusahaan PT besar, orang punya laundry aja yang punya karyawan, dia nggak ngeluarin itu. Ya kan minimal ngasih limun, betul kan? Kalau biasa ngasih gaji aja lah, lebaran kok ngasih limun, ngasih kue. Jadi Allah mengabulkan itu. Jadi apa yang Allah kasih kepada kita ibunda, itu yang terbaik itu. Itu yang kedua. Pertama, Allah kabulkan sesuai mau kita. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ibunda minta kaya, minta ini, minta itu, belum dikabul, loh, tidak dikabul. Tapi ada kecelakaan, ibunda selamat. Ya kan? Saudara-saudara kita di Bekasi banjir sampai atap rumah. Ibunda di Kampar aman. Bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau jauhkan aku dari banjir. Yang ketiga, Allah nanti kabulkan di akhirat. yakni Allah kasih dengan nikmat yang lebih besar, yakni jannah. Karena doa itu tadi kita lihat ibadah. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita ibadah. Oleh karenanya yang pertama, doa itu harus ikhlas. Kita ikhlas kepada Allah, ya, karena kita butuh sesuatu, minta kepada Allah. Karena Allah lah yang mengabulkan, minta tolong kepada Allah. Ustadz boleh tidak minta tolong dengan Pak RT? Boleh? Boleh juga kece Ustadz tadi minta tolong hanya kepada Allah. Mas, berarti saya tidak boleh minta tolong ke Pak RT? Boleh lah. Ya, ini yang nggak boleh itu minta tolong kepada selain Allah, itu yang makhluk itu nggak bisa. Minta sembuhkan nggak bisa. Kalau berobat boleh kepada Pak RT, kepada Pak RT, kepada dokter boleh. Kalau Pak RT-nya dokter. Tapi yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Boleh minta ilmu dengan Pak Ustadz? Boleh, yakni belajar, hadir taklim. Tapi yang memberikan ilmu itu Allah. Karena ada orang yang hadir di majelis ilmu nedo paham. Kalau bahasa Inggris itu lah 7 kali Ustadz yang menyampaikan nedo paham juga. Entah karena dia tidur atau karena telmi atau apa. Yang kedua, memperbanyak doa.
tadi kita sudah baca. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku perkenankan, aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nanti ibunda buka surah Al-Mu'min, surah ke-40 dari Al-Quran ayat 60. Jadi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu Allah katakan sombong. Makin banyak ibunda berdoa, ibunda berarti semakin tawadhu, yakni tidak sombong, bahwa kita butuh sama Allah. Ya. Dan kata Nabi SAW, doa itu bermanfaat atas izin Allah. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-da'ai. Doa itu, kata Rasulullah ibunda, bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Maka dari itu hendaklah kalian banyak-banyak berdoa, wahai hamba Allah. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Perbanyak doa. Doa itu berguna untuk yang belum terjadi. Ya Allah, berikan aku jodoh. Belum terjadi, dikasih oleh jodoh oleh Allah. Sudah punya jodoh, ya Allah, jadikanlah suamiku ini suami yang baik. Ya Allah, jadikanlah istriku ini istri yang baik. Itu bermanfaat. Dulu belum punya anak, berdoa, ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepadaku anak. Sudah punya anak, berdoa lagi, ya Allah, jadikanlah anak aku ini anak yang soleh. Oleh karenanya banyak-banyak berdoa, kata Rasulullah. Doa itu bermanfaat untuk yang belum terjadi, untuk yang sudah terjadi. Laisa say'un aqrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim dan lain-lain. Tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah doa. Allah senang kalau kita minta itu, ayahanda. Senang Allah. Ayahanda aja yang tidak senang kalau ibunda minta terus ke ayahanda. Minta terus, kok kemarin dikasih, minta lagi. Itu ayahanda. Allah tidak seperti itu, beda dengan itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa alaihi, laisa lakabi'an. Allah itu tidak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu beda dengan kita. Allah nggak pernah marah, nggak pernah bosan kita minta. Kalau ibunda minta dengan suami, bosan ibunda suami itu. Ayahanda juga gitu, kalau minta terus dengan istri, minta. Ada kalanya istri bosan diminta terus, tidak pernah dikasih. Tapi Allah, Dia suka. Allah itu luas terbentang rahmatnya. Dia minta setiap detik, setiap saat ada orang yang minta. Di pojok bumi sana, ya Allah, keringkan ini air. Di pojok sana minta, ya Allah, sehatkanlah badanku. Di situ ada yang minta, ya Allah, naikkanlah pangkat suamiku. Di situ, ya Allah, dapatkanlah jodoh anakku. Di situ, ya Allah, baikkanlah jamaahku ini, kata pengurus masjid. Macam-macam permintaan manusia itu. Sampai hewan-hewan juga minta, dia berdoa dengan Allah. Yang ketiga, doa itu sunnahnya itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Itu sunnah. Boleh kita
tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berwudu, tapi lebih afdol kalau berdoa itu dalam keadaan suci. Yang keempat, kalau doa permohonan itu yakni menengadahkan tangan ibunda. Ini hadisnya ini. Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bibutuni akuffikum wa la tas'aluhu bizuhuriha. Jika meminta kepada Allah, ini kata Rasulullah, jika minta kepada Allah maka mintalah dengan menengadahkan bagian dalam telapak tangan ini. Jangan kamu mintanya dengan punggung telapak tangan. Ini dilarang oleh Rasulullah. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Malik bin Yasar, ya. Ada juga riwayat dikatakan Nabi SAW kana iza da'a ja'ala batina kaffihi ila wajhihi. Apabila berdoa, beliau itu yakni sallallahu alaihi wasallam, beliau mengarahkan bagian telapak tangannya itu ke wajahnya. Kata ini hadis riwayat Tirmizi, Abu Hurairah, begini berdoa, menghadapkan tangan itu. Jadi ini menunjukkan kesungguhan itu, menunjukkan kita butuh niat itu. Seolah-olah kita mengulurkan tangan, mengenadahkan telapak tangan, menunggu apa yang akan diberi. Sama seperti kita minta, kan? Bagilah. Apalagi kepada Allah kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Itu indah. Ada yang berdoa, tangannya tidak diangkat. Kalaupun tidak diangkat tapi tidak seperti diangkat nian, ogah-ogahan ditaruh di atas lutut. Ada tak jamaah sih kok? Seperti itu tuh, coba. Itu tak mintanya seperti itu. Ini Amri kasih contoh. Kalau ibunda minta dengan suami, beda kalau mintanya main-main atau minta sungguh-sungguh. Bang, beli loh, alhamdulillah. Tidak perlu suami, tapi kalau ibunda, beli loh, dipeluk, dicium, dicet-cet, wah, lulu juga suami itu walau kumisnya sampai siku. Kenapa? Karena cara itu beda. Nah, kata Nabi, kalau kamu berdoa itu, angkat tangan itu ke wajah itu. Jangan doa itu. Ikut Pak Ustaz yang berdoa. Tidak ada kehusukan itu. Dia berdoa tapi pikirannya ke mana-mana, nanti ada babnya itu. Bahkan kalau doa yang lebih luas lagi, istighosah, menolak bala, minta hujan kering, Nabi itu sampai angkat tangan sampai terlihat, maaf ini. Ia minta, ya Allah, ya Allah, turunkan hujan, istighosah. Doa istighosah, tahu? Pernah sholat istisqa enggak di sini? Kalau sholat istisqa itu dia istighosah, minta angkat tangan, turunkan hujan. Bahkan ada sunnahnya itu membalikkan jubah baju. Sunnah kalau apabila kemarau panjang benar, itu istighosah, bala menimpa. Lalu misalnya kayak kemarin corona apa, minta ya Allah, ya Allah, gitu. Jadi ibunda jangan berdoa main-main. Orang doa ibunda asik ngobrol. Kau masa aku olah. Orang lagi berdoa, pantas dari kabul karena udah sungguh-sungguh. Itu ya. Kemudian adab berdoa itu kita mulai dengan memuji Allah hamdalillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza shalla ahadukum
Falyabda' bitahmidi rabbih azza wa jalla. Kalau kamu berdoa maka hendaklah kamu memulainya dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dulu Allah. Sama seperti tadi itu. Yani ayahanda minta ke ibunda, kan? Pasti ayahanda itu puji dulu. Cantik nih yang kau ni deh. Padahal keriputnya sudah 17 tuh. Tapi karena tadi ada keinginan tadi, yakni minta izin mau pergi keluar mancing sama kawan-kawannya, supaya diizin istrinya, dia puji dulu istrinya. Apalagi Allah lebih berhak dipuji lagi. Apa makna alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji itu milik Allah, yang lebih berhak puji Allah. Baru nanti kita sebutkan apa permohonan kita itu. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, At-Tirmizi dari sahabat Fudalah bin Ubaid. Yang ketujuh, bersolawat. Jadi sesudah hamdalah bersolawat. Kullu du'ain mahjubun, semua doa terhalang. Hatta yusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Ad-Dailami dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau lafaz lain. Pokoknya puji dulu Allah, baru bersolawat. Lalu apa selanjutnya adab doa itu ibunda? Mulailah doa itu dari diri kita dulu. Ini ada isyarat di dalam Al-Quran. Di surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, ini ada isyaratnya. Jadi kita minta ampun dulu diri kita, baru orang tua. Ada lagi di surah Al-A'raf ayat 151. Qala rabbighfirli wa li akhi. Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, yakni Harun. Atau doa yang kita hafal, ayahanda hafal sering baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa sering kita baca. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang sudah beriman lebih dahulu. Jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini surah Al-Hasr ayatnya 10. Yang selanjutnya 9. Sungguh-sungguh minta tuh ibunda. Apa kata Rasulullah? La yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma arzuqni in syi'ta. Wal ya'zim fil mas'alati fa innahu yaf'alu ma yasha la mukriha lahu. Janganlah kamu itu salah seorang di antara kamu berdoa, ya Allah ampunilah aku kalau kau mau. Ya Allah berilah aku rahmat kalau engkau mau. Ya Allah berilah aku rezeki kalau engkau mau. Tapi kata Rasulullah, hendaklah engkau bersungguh-sungguh minta dengan Allah itu. Karena Allah berkuasa menghendaki. Jadi jangan doa cek itu. Pakai kalau kau mau mengabulkan. Tadi sudah kita bahas ya. Menghadirkan hati dalam berdoa itu khusyuk, khudu, menundukkan diri. Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah kata Rasulullah sementara kalian yakin doa itu dikabulkan. Kenapa? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilah.
Karena Allah, ketahuilah, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Jadi harus khusyuk. Tadi sudah kita bahas tadi, doa tapi kemana-mana, minta niat dengan Allah, khusyuk Allah. Makanya doa di tengah malam itu lebih khusyuk, betul Ibunda? Karena kita gak terganggu dengan suara yang lain. Kemudian yakin doa dikabulkan itu. Berdoalah kepada Allah dengan yakin. Lalu selanjutnya jangan berdoa untuk dosa dan mutus silaturahim. Nah, itu nggak boleh. Doa apa saja yang itu untuk dosa, perbuatan dosa dan mutus silaturahim. Tidaklah seseorang itu, kata Nabi, berdoa melainkan Allah kabulkan apa yang dia minta dan Allah cegah dari keburukan yang setara dengan dimintanya. Selama dia tidak minta untuk perbuatan dosa dan untuk memutus tali silaturahim. Atau orang ada yang berdoa, ya Allah nyenyakkanlah tidur orang penghuni rumah tuh. Ya ini maksudnya dia mau Kemudian ibunda nih perhatikan nih. Jangan atau tidak mendoakan keburukan atas diri, anak dan harta, gak boleh. Jangan ibunda sekali-sekali berdoa atas keburukan diri ibunda sendiri, anak-anak, keluarga, jangan ibunda. Ini Nabi melarangnya ibunda. La tad'u ala anfusikum, jangan kamu minta keburukan atas dirimu doa. Wala tad'u ala auladikum, jangan kamu mendoakan keburukan atas anak-anakmu. Wala tad'u ala amwalikum, doa keburukan harta-hartamu. Kenapa ibunda? La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai doa kamu itu bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa-doa, lalu doa kamu itu dikabulkan. Amri mau kasih contoh ibunda. Ini kenapa ibunda? Karena banyak yang terjadi ke ibunda. Ibunda pernah marah dengan suami? Pernah marah dengan suami? Itu jujur sekali. Pernah marah dengan anak? Itu normal. Tapi ibunda semarah-marah dengan suami, dengan anak, jangan terucap yang buruk-buruk, jangan. Amri ulang ini, jangan. 3 kali, jangan. Karena yang keluar itu Allah bisa kabulkan langsung atau Allah kabulkan langsung. Ada 2 kisah. Yang pertama, kisah yang diceritakan Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Muhammad Sudais, tahu semua. Dia itu bisa jadi imam Masjidil Haram doa dari ibunya. Dia ibunya itu, maknya Sudais itu. Kalau Sudais nakal, biasa kecil kan nakal, mau imam ulama, waktu kecil ada yang nakal. Maknya Sudais itu tidak pernah mengutuk, tidak pernah caci maki dengan Sudais. Kalau dia semarah-marahnya maknya Sudais itu, tarik jalan kau, pergi kau, jadilah kau imam masjidil. Dikabul oleh Allah beberapa puluh tahun kemudian. Jadi Sudais itu. Ada kisah yang kedua, ini Amri pernah baca di buku doa-doa yang terkabulkan. Ada seorang ibu-ibu di Arab. Dia ada tamu. Lalu dia siapkan makanan di meja. Lalu anaknya masih kecil, anaknya berapa? Usia berapa? Mungkin 7 tahun atau berapa lah. Anaknya ini memang nakal anak. Diambilnya pasir, ditaburnya di makanan di meja. Marah dah maknya? Normal dah? Normal. Tapi sayang, dia marah itu terucap doa yang buruk. Apa doa maknya? Semoga badan kau hancur. Mungkin karena marah tadi, dia tuh semoga badan, apalah dalam lafaz dia, dalam bahasa mereka. Tapi kalau dalam bahasa kita,
Mungkin kalau bahasa emak-emak Indonesia, matilah kau. Nauzubillah min. Kalau bahasa sana tuh semoga tubuhmu hancur. Waktu berlalu, hari, 2 hari, pekan demi pekan, bulan, 4 bulan kemudian, saya lupa, atau 4 tahun kemudian, saya lupa, tidak hadir dalam ingatan saya. Anaknya itu main ke rumah tua lah, gedung tua. Dia main di situ, entah bagaimana dia bersender di dinding itu rubuh menimpa dia. Badannya hancur berkeping. Timpa berapa kilo, berapa ton dinding itu. Lalu emaknya dikasih kabar, lalu dia datangi tempat itu, lalu dia menjerit, dan emaknya itu ingat akan lafaz yang dia keluarkan berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Jadi ibunda hati-hati. Oleh karenanya cerita yang kita nggak tahu ini benar atau enggak, atau hikayat atau apalah, cerita tentang siapa di Sumatera Barat, maling kundang. Itu kadang kita hanya melihat kisah maling kundangnya aja yang buruk. Tapi coba kita ambil dari sisi yang lain. Kenapa maknya mudah doakan maling, mengutuk kalau bahasanya. Lalu Allah kabulkan jadi bantu. Kalau cerita ini benar. Kenapa maknya nggak berdoa saja, ya Allah bukakanlah hati maling kundang. Oh tapi dia lah kecewa ya Ustaz. Orang Islam tuh jangan kecewa, apalagi terhadap anak sendiri. Sampai mati orang tua itu cinta dengan anak. Doakan yang baik ibunda. Jangan-jangan kita bisa duduk di sini nih karena doa yang dipanjatkan orang tua kita dulu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Jangan-jangan Amri bisa duduk di sini karena doa almarhum bapak saya. Ya Allah jadikan Amri ini anak yang soleh. Ingat ibunda, apa tadi PR ibunda? Jangan ibunda mudah atau jangan sama sekali melapaskan, melontarkan doa-doa, makian-makian, yakni kepada anak, kepada suami, kepada orang dekat kita, doa yang buruk. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya ini, tapi sudah pukul 6. Saya pikir mau kerja ayahanda atau ibunda. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ya? Terima kasih atas tausiahnya. Saya ingin penjelasan. Saya pernah mendengar dan terbaca pada saat Nabi khutbah itu ada doa ada doa. Lantas beliau mengangkat tangan, telunjuk. Maksud angkat telunjuk itu apa itu? Waktu Nabi berdoa khutbah, dia mengangkat telunjuk. Maksudnya apa ya? Iya. Angkat tangan itu gimana? Ya, dalam adab berdoa itu, ya, ini supaya jelas ya. Dalam berdoa itu ada yang Nabi contohkan dengan mengangkat tangan. Ya, seperti doa apa tadi? Minta hujan. Itu Nabi contohkan dengan angkat tangan. Ada doa itu yang Nabi tidak contohkan dengan tidak angkat tangan. Jadi Nabi contohkan dengan tidak angkat tangan. Di dalam sholat ada nggak kita berdoa? Ada nggak? Ada. Doa antara 2 sujud misalnya kan? Firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni, ya kan? Allah ampuni aku, rahmati aku, beri aku rezeki, ya kan? Tapi angkat tangan nggak? Tidak. Tangan kita di mana? Di lutut, di ujung lutut, atau yang berisyarat. Bahkan ada doa diajar oleh Nabi habis tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min azabil qabri, wa min fitnati mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Nanti kita bahas lagi. Jadi intinya ada yang Nabi contoh dengan angkat tangan, ada yang Nabi contoh dengan tidak angkat tangan. Ada yang Nabi tidak dua-duanya. Tidak Nabi contoh angkat tangan, tidak juga Nabi contoh tidak angkat tangan. Misalnya Pak Ustaz banyak doa habis azan dan qomat, doa mau masuk WC. Tidak ada keterangan Nabi angkat tangan atau Nabi tidak angkat tangan. Doa mau campur suami istri atau zikir. Pernah mengamalkannya? Doa dulu, angkat tangan dulu. Habis waktunya. Ada yang lain-lain. Jadi, itu ya. Jadi kalau yang Nabi contoh angkat tangan, kita angkat tangan. Yang Nabi nggak contoh angkat tangan, kita nggak angkat tangan. Yang Nabi nggak contoh, ya pilihan kita. Nah, yang ayahanda tanda tadi, yakni ketika jadi khotib atau penceramah, nah ada hadisnya itu, yakni Nabi itu dengan yakni telunjuknya. Beliau tidak mengangkat tangannya, itu ada hadisnya. Kalau ditanya kenapa begitu Ustadz, nah saya nggak tahu. Sama saya ditanya, Ustadz ngapalah sholat subuh itu 2 rakaat? Padahal kita lagi seger pagi, ngapa udah 4 rakaat? Harusnya zuhur aja yang 2 rakaat. Karena zuhur itu kita capek, waktu istirahat dan bekerja cuma 1 jam. Tapi itulah yang namanya syariat. Ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang tidak. Sama seperti doa tadi. Ada yang kita tahu hikmahnya, yakni kesungguhan berminta itu angkat tangan. Tapi yang khusus yang ayat tanda tadi, itu saya nggak tahu karena ada hadisnya. Tapi maksud itu saya belum terbaca apa penjelasan ulama. Ada yang mengatakan, pernah saya dengar dari Ustaz, ini menunjukkan tauhid. Yani Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Wallahu taala. Ada lagi? Jadi saya kebetulan ada sholat Jumat di Jakarta. Jadi waktu itu setelah saya sholat, jemaah satu bertanya, khotibnya itu begini, berdoa kedua. Jemaah dekat itu tanya, apa maksud Ustaz dan Ustaz tadi ini? Katanya di dalam sholat itu jemaah tidak boleh bergerak sebelum bunyi, sehingga waktu itu larangan dari mereka jemaah mengangkat tangan waktu khotib berdoa. Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, jangan kalau lagi pemilihan umum atau pilkada ada Ustadz doa caiko dikaitkan dengan pilih nomor. Nah itu yang salah. Karena saya khotbah juga di Siko setiap apa mainnya? Jumat terakhir, kalau ada Jumat kelima saya di sini. Alhamdulillah udah berapa tahun di sini. Alhamdulillah. Mungkin ayahanda zaman kemudian begini. Itu bukan berarti saya nyuruh coblos nomor 1 salah dulu. Ikut canda aja ya. Ibunda udah gelisah mau nyuci piring. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.